Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Yuk belajar sama-sama lagi. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2 SD bab 2 yang judul babnya adalah menjaga kesehatan. Tujuan pembelajaran, kalian dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Kalian dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Kalian dapat menceritakan sebuah kejadian secara runtut dengan bantuan gambar. Siap-siap belajar. Berdirilah sejauh 20 kaki dari papan tulis. Tutup mata kiri dengan tangan kiri. Apakah tulisan di papan tulis terlihat jelas? Lalu lakukan hal yang sama dengan mata kanan. Menyimak. Simaklah bacaan yang akan dibacakan guru. Kita pakai aturan 20-20-20. Berapa lama kalian melihat layar gawai setiap hari? Terlalu lama menatap layar gawai bisa membuat mata lelah. Coba lakukan aturan 20-20-20. Berhentilah melihat gawai setiap 20 menit. Carilah sesuatu yang berjarak 20 kaki dari kalian. Tatap benda tersebut selama 20 detik. Dengan begitu, mata kalian bisa beristirahat. Siapa mau mencoba? Apakah adik-adik tahu apa itu gawai? Gawai adalah alat elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Salah satu contohnya yaitu handphone ya. Bahas bahasa. Kalimat tanya memiliki kata tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya mempunyai intonasi yang berbeda dengan kalimat biasa. Contohnya, berapa lama kamu melihat gawai setiap hari? Kosakata baru adalah gawai. Tadi gawai sudah disebutkan artinya. Coba kamu sebutkan apa lagi yang termasuk jenis gawai? Berlatih menggunakan kosakata baru. Sebutkan contoh gawai yang kalian ketahui. Kemudian buatlah sebuah kalimat menggunakan kata gawai. Contohnya adalah handphone. Contoh kalimatnya, aku bisa berbicara dengan kakek nenekku di kampung dengan menggunakan handphone. Perhatikan bagian berwarna kuning pada bacaan aturan 20-20-20 di atas. Kalimat tanya memiliki kata tanya. Kalimat tanya juga diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kata tanya yaitu berapa. Kata tanya untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa tahun umurmu? Apa? Kata tanya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Siapa? Kata tanya untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa adikmu menangis? Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu. Kapan kamu akan naik ke kelas 3? Selanjutnya, bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat layang-layang? Menirukan dan melakukan. Berlatihlah menggunakan kata tanya. Mainkan permainan siapa aku. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Selamat bermain. Cara bermain seperti ini, cari satu teman yang ditutup matanya. Kemudian 3 teman lain tidak ditutup. Setelah itu, temukan satu teman misterius, kemudian belajarlah menggunakan kata tanya. Contohnya, di mana rumahmu? Apa hewan kesukaanmu? Tapi jangan bertanya siapa namamu ya. Nah, dari jawaban teman tersebut, temukan teman misteriusmu itu. Siapakah dia? Berdiskusi. Simaklah bacaan aturan 20-20-20 di atas sekali lagi, yaitu berhentilah melihat gawai setiap 20 menit, carilah sesuatu yang berjarak 20 kaki dari kalian, tatap benda tersebut selama 20 detik. Diskusikan pertanyaan berikut bersama guru dan teman kalian. Apakah menurut kalian 20 detik adalah waktu yang singkat?
Kira-kira itu waktu yang singkat ya, karena hitungannya cuma sampai 20. Kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam 20 detik? Karena 20 detik waktu yang singkat, contoh kegiatannya mungkin kamu bisa mengambil air lalu minum seteguk atau 2 teguk. Apakah menurut kalian 20 menit adalah waktu yang lama? Nah, kalau 20 menit itu baru waktu yang lama. Kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam 20 menit? Wah, banyak sekali ya. Kalau 20 menit kamu bisa belajar, kamu bisa mandi, atau kamu bisa makan dan minum. Mengapa kita perlu membatasi waktu memakai gawai? Karena mata kita juga butuh istirahat. Maka batasi waktumu untuk menggunakan gawai. Saatnya membaca cerita. Bacalah cerita berikut bersama guru. Judulnya Kacamata Kadek. Kemarin Kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Sebelum lanjut ke cerita, kita bahas bahasa. Pada kalimat terakhir, Kadek tidak mau. Nah, Kadek itu disebut dengan subjek, sementara tidak mau itu disebut dengan predikat. Bagaimana jika teman-teman mengejeknya? Bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas? Kadek menyimpan kacamatanya. Kadek menyimpan kacamatanya. Nah, seperti tadi, Kadek itu merupakan subjek, menyimpan merupakan predikat, dan kacamatanya merupakan objek. Namun, tulisan di papan tulis jadi susah dibaca. Kadek juga jadi sering tersandung. Bagaimana ini? Kadek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua jadi terlihat lebih jelas. Ternyata Kadek memang perlu bantuan kacamata. Membaca. Guru akan memberikan daftar kata dari cerita. Bacalah kata-kata tersebut dengan lantang. Lakukan secara bergantian. Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar untuk membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Dari cerita Kadek, berikut daftar kata-katanya. Dokter, memakai, kacamata, bebas, tulisan, papan tulis, baca, jelas. Ayo baca secara bergantian dengan temanmu. Kosakata baru pada cerita adalah terpaksa dan tersandung. Menurut KBBI, terpaksa artinya berbuat di luar kemauan, tersandung artinya terantuk. Saatnya berlatih, berlatihlah menggunakan kosakata baru. Nomor 1, ban sepeda Doni bocor. Doni ... menuntun sepedanya. Sesuai dengan kosakata baru tadi, maka jawaban yang tepat adalah terpaksa. Jadi, Doni terpaksa menuntun sepedanya. Nomor 2, ketika berlari, Dona ... batu. Jawaban yang tepat adalah tersandung. Maka, ketika berlari, Dona tersandung batu. Bahas bahasa, perhatikan kalimat berikut. Kalimatnya adalah Kadek menyimpan kacamatanya. Nah, Kadek itu subjek, menyimpan itu predikat, dan kacamatanya objek. Sehingga kalimat tersebut tersusun atas subjek, predikat, dan objek. Saatnya menulis. Tulislah 5 kalimat yang memiliki subjek, predikat, dan objek di buku tulis kalian. Contohnya, Rani membaca buku. Rani itu subjek, membaca predikat, dan buku adalah objek. Contoh selanjutnya, Ibu menyapu lantai. Ibu adalah subjek, menyapu adalah predikat, dan lantai adalah objek. Untuk contoh selanjutnya, kamu bisa cari sendiri ya. Setelah menyimak cerita Kacamata Kadek, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Kadek di ruang dokter? Nah, yang dilakukan Kadek di ruang dokter adalah memeriksa mata. Nomor 2, mengapa Kadek tidak mau memakai kacamatanya?
Nah, sesuai dengan cerita, karena ia takut diejek teman-temannya dan tidak dapat bergerak bebas. Nomor 3, dapatkah Kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Tentu jawabannya adalah tidak. Nomor 4, mengapa akhirnya Kadek mau memakai kacamata? Karena ia kesulitan membaca dan sering tersandung. Berbicara, amati gambar-gambar di bawah ini, susunlah gambar menjadi kejadian yang beruntun. Kemudian ceritakan kejadian tersebut kepada guru. Nah, perhatikan gambar. Gambar pertama itu Kadek mendapatkan kacamatanya. Gambar kedua itu Kadek tanpa kacamata dan membaca buku sambil tidur. Dan nomor 3 itu Kadek sedang memeriksakan matanya. Gambar nomor 4, Kadek bisa membaca buku dengan kacamata. Kalau sesuai dengan urutan, itu adalah gambar yang nomor 2 terlebih dahulu. Kadek suka membaca buku dalam keadaan tiduran dan dengan cahaya yang kurang. Nah, selanjutnya, Kadek memeriksakan matanya ke dokter. Setelah itu, dokter memberikan kacamata kepada Kadek agar Kadek bisa melihat dengan jelas. Nah, gambar yang terakhir yaitu gambar nomor 4, Kadek bisa membaca buku dengan bantuan kacamata. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menceritakan sebuah kejadian secara runtun dengan bantuan gambar. Kamu bisa ceritakan kembali cerita tersebut menurut versimu. Berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian apa saja yang bisa mengganggu kesehatan mata, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ayo berdiskusilah dengan teman-temanmu. Siap-siap belajar. Pernahkah kalian melihat grafik? Tahukah kalian apa fungsi grafik? Perhatikan berbagai grafik yang ditunjukkan guru. Mengamati. Amati grafik berikut bersama guru. Siswa kelas 2 SD Merdeka suka berolahraga. Mereka menyukai berbagai jenis olahraga. Nah, olahraga kesukaanku ada berlari, bulu tangkis, bersepeda, berenang, dan senam. Perhatikan grafik tersebut sekali lagi dan lihat ada angka di sebelah kiri. Nah, lihat pada grafik bagian berlari, itu berarti ada 2 anak. Bulu tangkis ada 4 anak. Bersepeda ada 5 anak. Berenang ada 4 anak. Dan senam juga ada 2 anak. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? Berlari, bulu tangkis, bersepeda, berenang, dan senam. Berarti total semuanya ada 5. Olahraga apa yang paling banyak? Nah, karena jumlah anak yang paling banyak dalam olahraga yaitu 5, ada pada bersepeda. Berapa siswa yang suka bermain sepak bola? Adakah sepak bola? Adanya cuma berlari, bulu tangkis, bersepeda, berenang, dan senam. Olahraga apa yang disukai 2 orang siswa? Yaitu berlari dan senam. Pertanyaan terakhir, olahraga apa yang jumlah penyukanya sama dengan olahraga renang? Yaitu bulu tangkis, sama-sama 4 orang anak. Menirukan dan melakukan. Olahraga itu menyenangkan dan baik bagi tubuh. Simaklah petunjuk guru untuk melakukan gerak binatang. Gerakan mana yang paling kalian sukai? Lakukan kegiatan ini di kelas bersama gurumu ya. Tulislah tentang olahraga kesukaan kalian dalam 5 kalimat. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bantuan. Pertanyaannya, apa olahraga kesukaan kalian? Berapa kali dalam seminggu kalian berolahraga? Apa yang kalian rasakan setelah berolahraga? Contohnya, aku sangat menyukai olahraga senam. Karena setiap gerakan diiringi oleh alunan musik yang indah. Biasanya aku senam 1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Minggu, waktu libur sekolah. Olahraga senam melibatkan semua anggota tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Dengan begitu, tubuh menjadi sehat dan terasa lebih segar setelah melakukan senam. Buatlah kalimat sesuai dengan olahraga kesukaanmu masing-masing.
Mengisi jurnal membaca. Nah, untuk cerita Ayo Berlatih Silat dan mengisi jurnal membaca, videonya udah pernah diupload ya. Untuk link videonya bisa dicek di deskripsi. Kamu bisa membaca cerita Ayo Berlatih Silat sekaligus mengisi jurnal membaca. Kreativitas. Yuk jadi wartawan cilik, tanyakan apa olahraga kesukaan anggota keluarga kalian. Gunakan kata tanya yang telah kalian pelajari di bab ini. Bacakan hasil wawancara kalian di depan kelas, kumpulkan hasil wawancara seisi kelas. Lalu buatlah grafik bersama guru. Nah, pada kegiatan ini, kamu sudah menerapkan apa yang telah kamu pelajari pada bab ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan pembelajaran-pelajaran selanjutnya tetap pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.